Emangnya harus pulang sekarang ya? Yang kamu bilang tadi beneran? Ya masa ya gue pacaran sama cewek yang tukang komplain. Seolah-olah itu semua salahnya Revo. Gue cuma pengen yang terbaik kok buat Revo. Alea itu udah aku sebagai adik aku sendiri. Banyak yang bilang masa SMA adalah masa paling indah, tapi tidak dengan Alea yang punya kisah rumit di masa SMA-nya. Dia rela sampai pindah sekolah demi bisa move on dari mantannya. Tapi di sekolah barunya, dia malah bertemu dengan orang yang mirip sama mantan pacarnya. Penasaran sama filmnya? Kita langsung aja ke filmnya. Film diawali saat Alea lagi di perjalanan. Dia sedang melihat foto kenangannya bersama mantannya. Dan jadi sejauh matahari. Scene pun beralih. Alea adalah murid pindahan baru dari Jakarta dan kenalan dengan temannya yang bernama Aca. Aca. Saat jam istirahat, Alea pun buru-buru. Dia agak sengaja nabrak laki-laki yang membuat dia kaget karena laki-laki itu mirip sama mantannya. Gue gak apa-apa kok. Dan saat di ruang OSIS, Alea dimarahin sama ketua OSIS yaitu Adrian karena dia telat sebagai siswa yang daftar OSIS. Saya minta maaf. Saya nggak butuh maaf. Kamu pilih bidang yang kamu minat. Lea pun akhirnya duduk di sebelah Akfon to tes. Dia kenalan dengan Farel dan juga Bella. Dan setelah itu, Alea mulai mencari wakil ketua OSIS dan bertanya ke sana ke sini untuk minta tanda tangannya. Alea, ya kan? Sorry, ada yang tahu nggak? Saat pulang sekolah, Alea keserempet mobil dan yang menyerempet adalah laki-laki yang tadi juga nabrak Alea. Alea pun dipaksa dan digendong untuk dibawa ke rumah sakit karena kakinya sakit. Tapi mereka bukan ke rumah sakit, tapi pergi ke sebuah kafe untuk makan terlebih dahulu. Awalnya Alea menolak, tapi Revo maksa dan di sini Revo juga mengobati luka di kakinya. Enggak. Gak ada yang salah sama kalau. Di rumahnya Alea, dia diingetin untuk hati-hati sama ibunya karena hari pertamanya sekolah sudah ada masalah seperti keserempet mobil. Terus gimana sekolah baru? Baru mulai sekolah udah ketabrak mobil. Keesokan harinya, Alea pun masih belum dapat tanda tangan dari wakil ketua OSIS. Jadi dia disuruh lari keliling lapangan supaya dapat tambahan waktu. Awalnya Alea pun menolak karena kakinya sakit, tapi ketua OSIS tidak mau mengerti itu. Sekarang kamu lari keliling lapangan 20 kali. Terus kenapa masih di sini? Tapi kaki saya lagi sakit. Alea pun lari keliling lapangan dan tak lama kemudian dia pun terjatuh. Untungnya ada cowok yang kemarin membantu Alea dan menanyakan kenapa Alea lari padahal kakinya masih luka. Alea pun bilang kalau ini hukuman karena dia tidak dapat tanda tangan wakil ketua OSIS. Tanpa pikir panjang, cowok itu langsung mengambil kertasnya dan tanda tangan. Yang ada kena lagi hukuman gue. Gue tuh harus dapetin tanda tangan wakil ketua OSIS di sini. Gosipnya sih. Lo ngapain jangan asal lo? Alea pun marah karena cowok itu iseng dan membuat Alea makin kesal dan membuang kertasnya ke tempat sampah. Scene pun beralih di kelasnya. Alea pun meminta tolong Aca dan Aldi untuk mencari wakil ketua OSIS yang entah siapa itu. Lo tau sendiri kan Kare galaknya gimana? Lo gak tau Revo? Mereka pun keluar dan Aca menunjukkan wakil ketua OSIS ke Alea. Saat Alea menghampiri cowok itu, ternyata wakil ketua OSIS adalah cowok yang tadi membantu Alea dan yang tanda tangan di kertas itu. Alea pun di sini kaget dan cowok ini bernama Revo. Revo gak mau tanda tangan ulang dan membuat Alea pun panik. Yang di kebuang Kak. Kak Revo! Dimana sih tempat mereka buang sampah? Akhirnya Alea pergi ke tempat sampah dengan temannya dan mencari kertas yang tadi dia buang itu. Emangnya ini hari Jumat, Cak? Punten. Dan setelah ditemukan, Alea pun pergi memberikan kertasnya ke ketua OSIS dan Alea pun diterima menjadi anggota OSIS. Lo nyari di kebun sawah. Sekarang lo jadi anggota OSIS. Kak, ini kertasnya. Buang aja. Malam harinya Alea pun mulai kepikiran dan terngiang-ngiang sama Revo karena Revo selalu dekat dan baik dengannya walaupun orangnya cuek. Keesokan harinya, Alea pun buru-buru berangkat sekolah karena dia kesiangan dan takut telat. Ternyata benar, sesampainya di sekolah gerbangnya sudah ditutup, padahal baru telat 1 menit. Bukain dong, saya cuma telat 1 menit. Alea pun panik, tapi untungnya satpamnya pergi nerima telepon, yang dimana yang nelfon itu adalah Revo, supaya Alea dan Revo juga telat bisa masuk diam-diam. Alea pun kaget karena di sini Revo juga telat, dan apesnya mereka malah ketahuan gurunya. Kamu terlambat. Kamu dihukum.
Mereka pun berdua akhirnya dihukum hormat di tengah lapangan. Tapi tak lama kemudian Revo pingsan dan membuat Alea panik. Revo pun akhirnya dibawa ke UKS sama Alea. Ya ampun, akhirnya enak banget juga. Kalau kata nyokap gue, kita tuh harus sarapan bagaimanapun kondisinya. Setelah jam pelajaran selesai dan waktu pulang, Alea pun seperti khawatir sama Revo. Dia pun mampir pergi ke UKS. Di sana Revo sudah sadar tapi dia masih keliangan dan Alea dengan sigap langsung membopong Revo dan berjalan keluar. Tunggu. Revo di sini maksa ingin menyetir mobil sendiri. Karena Alea khawatir, akhirnya Alea juga ikut masuk ke dalam mobil dan dia pun menjaga Revo. Mereka pun sempat salting karena Alea ingin memasangkan seatbeltnya kepada Revo. Lo itu lagi gak sehat. Gak usah sok-sokan. Bukannya pulang, Revo dan Alea pun pergi ke rumah sakit jiwa. Alea kebingungan kenapa Revo ke sana. Ternyata Revo ingin menjenguk ibunya yang sedang sakit. Ibunya Revo pun sakit lupa ingatan, sementara dia tidak ingat dengan Revo. Tapi di sini Alea berhasil menenangkan ibunya Revo dan berusaha bilang kalau Revo itu anaknya yang sudah besar. Alea pun di sini langsung akrab dan mamanya Revo suka sama Alea, bahkan sampai memanggilnya putri cantik. Revo sekarang udah besar, Ma. Tante gak boleh nangis ya. Pasti dia malu punya ibu seperti saya, makanya dia pergi. Setelah mereka berpamitan, Revo pun memeluk Alea dan berterima kasih sama Alea karena dia ingin mengobrol sama ibunya yang lupa sama dirinya itu. Orang bodoh macam apa yang nangis? Kok lu deg-degan sih? Malam harinya Alea pun diantar pulang dan mamanya Alea menyambut mereka dan mengajak Revo mampir. Tapi karena sudah malam, Revo pun memilih untuk langsung pulang. Makasih loh udah nganterin Alea pulang. Gak apa-apa, Tante. Aku langsung pulang aja ya, Tante. Malam harinya Alea pun seperti biasa curhat di buku diarinya dan dia pun menulis kalau dia merasa nyaman dan suka sama Revo yang baik. Karunia semesta bagiku. Emangnya harus pulang sekarang ya? Dan di rumah sakit jiwa, Alea dan Revo pun pergi menjenguk mamanya Revo. Tapi di sana ada papanya Revo yang lagi marah-marah karena katanya mamanya Revo cuma bikin masalah kalau dia gak sembuh. Revo pun marah di sini dan dia pun berantem sama papanya karena sejak papanya ninggalin mamanya dulu, Revo sakit hati dan tidak pernah menganggap papanya adalah orang tuanya. Kamu siapa? Anda belum puas bikin mama saya menderita? Hah? Berlebihan. Apa Anda pernah sadar? Sedangkan Alea menenangkan mamanya Revo yang sedang nangis itu. Yaudah tante, kita pamit dulu ya. Setelah itu Alea dan Revo pun pulang dan Alea sudah tahu masalah Revo. Tapi Revo senang karena Alea ingin membantunya dan mamanya. Revo pun juga cerita banyak sama Alea soal dirinya dan keluarganya yang membuat Alea merasa dirinya dipercaya sama Revo. Mama ada di rumah sakit saat papa udah nikah lagi. Cari tempat tinggal yang gak jauh dari rumah sakit. Keesokan harinya saat jam istirahat, Alea pun hanya beristirahat di kelasnya. Tiba-tiba ada laki-laki yang menghampirinya dan membuat Alea kaget. Ternyata yang menghampirinya adalah mantannya yang bernama Reno. Yang dimana mantannya itu yang membuat Alea sampai pindah sekolah. Reno juga ikut pindah sekolah ke sana buat ngejar Alea. Reno meminta maaf dan meminta kesempatan untuk balik sama Alea. Tapi Alea di sini langsung menolak karena Reno dulu selingkuh sama sahabatnya Alea sendiri. Kamu nggak takut kalau nanti aku deketin cewek-cewek lain? Kok bisa sih ada lo di sini? Yang bikin aku sadar kalau aku salah. Dulu Alea pernah punya sahabat yang sangat dekat dan selalu ikut kemanapun Alea pergi. Dan dia pun berpacaran dengan Reno. Tapi suatu saat Reno ketahuan selingkuh sama sahabatnya dan membuat Alea benar-benar hancur. Kabarin aja. Ray, maafin aku. Kamu sama sahabat aku. Saat pulang sekolah, Alea dan Aca pun digangguin sama anak preman sekolah lain. Mereka berusaha melawannya dan untungnya Revo datang tepat waktu dan mengaku kalau dia pacarnya Alea. Revo dan teman-temannya pun berantem sama anak preman itu dan menyelamatkan Alea dan Aca. Gua pacarnya. Setelah itu Alea pun diantar pulang sama Revo. Dan di rumahnya Alea, dia menanyakan soal omongan Revo tadi yang mengaku dia sebagai pacarnya. Tapi Revo tidak menjawab dan hanya bercandain Alea. Di sini, Alea sudah mulai baper sama Revo. Yang kamu bilang tadi beneran? Ya masa ya gue pacaran sama cewek yang tukang komplain. Malam harinya Alea pun cerita ke mamanya kalau dia diganggu sama anak preman sekolah lain. Tapi untung ada Revo yang menolongnya. Tak lama kemudian Revo menelpon Alea hanya untuk mengucapkan selamat malam. Apa-apa jangan dibawa emosi kali. Nih lagi gue sempet teleponan. Ya udah, tidur Gi.
Keesokan harinya di sekolah, Alia melihat Revo berjalan ke balkon sendirian. Alia pun mengikuti Revo yang hanya sedang melamun di sana. Lagi-lagi, Alia menanyakan soal omongan Revo yang kemarin, karena dia bilang kalau dia pacarnya Revo. Revo pun tidak memberikan jawaban pasti, tapi dia hanya bilang kalau dia tidak mau jadi yang tertulis, tapi tak ada. Yang artinya, dia hanya mau selalu ada untuk Alia. Yang kamu bilang aku pacar kamu. Semua kata-kata itu bikin aku takut. Nggak dapat disentuh. Aku senang berkenalan denganmu. Sepulang sekolah, Alia pun ditarik sama anak sekolah kemarin yang mengganggunya. Dan Alia pun diliatin video yang katanya mereka itu disuruh dan membuat Alia kaget. Oh, lo yang kapan mau gangguin gue ya? Gue mau ngasih tahu kalau kejadian kemarin tuh gue disuruh. Tak lama kemudian Revo pun menghampiri Alia untuk mengantar pulang. Tapi Alia sudah benar-benar emosi dan marah karena ulah Revo yang ternyata munafik dan sok baik kepada Alia. Revo bingung dan tidak tahu kenapa Alia tiba-tiba marah besar kepadanya. Dan Alia pun pulang sendiri naik taksi. Kenapa harus gue jadi korban kegilaan lo? Al, apaan sih? Kalau aku punya salah jelasin ke aku, Al. Dan saat di rumahnya, Alia pun nangis dan bercerita ke mamanya kalau dia kecewa sama Revo dan gak mau ketemu Revo dulu. Ya udah, besok-besok mama minta Revo untuk jemput kamu setiap hari ya. Esok harinya Alia pun gak ada di kelas sampai gak masuk sekolah. Dan Revo pun mencari Alia ke rumahnya. Tapi di rumahnya Alia, mamanya bilang kalau Alia lagi tidur dan dia tidak ingin diganggu. Padahal Revo sudah mohon-mohon tapi dilarang bertemu dengan Alia. Lain kali deh, kamu kesini lagi ya. Tuh, aku pamit pulang dulu ya, Tang. Keesokan harinya Alia pun pergi ke ruang OSIS. Dia bilang kalau dia ingin mengundurkan diri. Teman-temannya pun semua kaget, termasuk ketua OSIS. Tapi tiba-tiba Revo menarik tangan Alia dan menyeretnya keluar. Saya akan mengajukan pengunduran diri dari OSIS. Kamu pikir OSIS cuma buat tempat main-main? Mereka pun ngobrol di luar dan Revo menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang membuat Alia marah sama Revo. Alia bilang dia gak nyangka kalau ternyata Revo hanya pura-pura baik kepadanya. Alia tetap tidak mau mendengarkan omongan Revo sampai dia menunjukkan video Revo yang bagi-bagi uang ke preman untuk menjahati Alia. Sampai semua orang nggak tahu karakter lo yang sebenarnya. Untuk gak egois dan misahin masalah pribadi sama OSIS. Alia pun hanya bisa menangis di taman sekolah. Dan tak lama kemudian Reno datang dan memberikan coklat ke Alia supaya Alia tidak sedih. Alia terus menolaknya dan dia pun tidak bisa menerima Reno lagi karena dia sudah sangat sakit hati. Karena dulu dia diselingkuhin sama sahabatnya sendiri. Ada aku yang akan melakukan berbagai cara. Aku cuma pengen ngeliat kamu bahagia. Tiba-tiba Revo datang dan melarang Reno untuk gangguin dan nyakitin Alia. Reno benar-benar emosi dan langsung menampar Revo karena dianggap Revo ingin merebut Alia. Gini cara mukul. Kenapa? Tampar nih, puas lu. Di ruangan OSIS, Farel dan Bella pun panik karena wajah Revo babak belur. Revo bilang dia gak bisa ngelawan karena katanya musuhnya itu adalah Reno. Farel yang kasihan akhirnya bilang kalau dia ingin membantu Revo jelasin dan kasih pengertian ke Alia. Biasanya lu pasti punya pertahanan yang kuat gitu. Apa ini ada hubungannya sama Alia? Ini kan bener bukan lo kan pelakunya. Saat pulang sekolah, Farel dan Bella pun menghampiri Alia. Dia bilang kalau dia ingin ngobrol dulu. Di sini Farel pun ngejelasin kalau sepertinya ada yang ingin membuat Alia marah kepada Revo. Makanya dia buat video seperti itu dan memfitnah Revo. Kok malah diri duluan sih, orang gue yang nyuruh. Kalau soal itu, aku mending balik deh. Dan gue belum pernah lihat dia kayak gini sama orang lain. Sekarang kakak bisa antar aku ke sana. Scene beralih di rumah Revo. Alia pun menghampiri Revo dan langsung meminta maaf karena dia sudah percaya sama video itu dan ikut menuduh Revo. Maafin aku, Rev. Aku minta maaf ya, Rev. Alia pun melihat ada foto keluarga Revo yang ternyata Revo punya adik laki-laki. Alia pun langsung memeluk Revo dan Revo juga ingin meminta maaf kalau gagal menjaga Alia. Revo senang karena Alia sudah gak marah lagi kepadanya. Alia bilang kalau dia curiga kepada Reno karena Reno sepertinya adalah pelakunya yang gak suka kalau Alia dekat dengan Revo. Revo seperti cemburu saat Alia menyebut nama Reno dan Revo pun hampir saja mencium Alia. Tapi Alia harus pulang karena sudah malam. Gak kayak gitu kita bakal terus-terusan salah-salahan dong. Berantem sama siapa? Renan. Kok dia bisa ya mau sama kamu? Makasih ya. Keesokan harinya, Alia pun langsung menghampiri Reno. Dia marah kepada Reno karena sudah memfitnah Revo. Reno pun gak ngaku kalau dia melakukan hal itu. Dia bilang dia memang hanya ingin Alia aman dan bahagia. Aku emang gak sebaik Revo. Gue tahu, Rey. Lo emang jago muter balikin fakta. Malam harinya, Alia pun makan bareng sama Revo di sebuah kafe. Tapi tiba-tiba Revo pun ditelepon sama Farel. Dia menyuruh Revo segera pulang karena ada sesuatu yang urgent. Revo pun pulang dan dia bilang kalau dia akan balik lagi. Kenapa, Rev? Balik sekarang, balik.
Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Sesamanya di rumah, Revo pun kaget karena ada Reva, yaitu pacarnya yang baru saja pulang dari luar negeri. Reva di sini mengajak Revo untuk makan mie ayam bareng. Revo gak bisa nolak padahal Alia sedang menunggu dirinya di sebuah kafe. Bahkan saat Alia nelpon, Reva malah mematikan teleponnya itu. Beliin mie ayam kesukaan kamu nih, yang di situ loh. Emangnya urusan kamu lebih penting ya daripada kepulangan aku? Siapa, A? Jam pun sudah sangat malam dan kafenya ingin tutup. Alia pun akhirnya nunggu di luar, tapi Revo belum juga datang. Tiba-tiba Reno datang dan mengajak Alia untuk diantar pulang. Awalnya Alia gak mau, tapi Reno memaksa, katanya dia khawatir kalau Alia pulang malam sendirian. Ini udah mau hujan. Alia, tenang dulu, Bu. Mereka pun pulang bareng dan Reno mengingatkan masa lalunya saat sering naik motor berdua. Dan di sini Alia jadi kayak luluh lagi sama Reno. Tak lama kemudian mereka pun tiba di rumah Alia. Dia masih baper sama kebaikan Reno yang gak berubah. Sekarang aku balik duluan ya. Dan keesokan harinya semuanya kumpul di ruang OSIS. Dan Reva pun menanyakan anak baru anggota OSIS dan menyuruh Farel memanggilnya. Farel pun menyebut Alia dan membawanya ke ruang OSIS. Alia kenalan sama Reva. Tapi Alia kaget setelah Revo bilang kalau Reva adalah pacarnya yang baru pulang dari pertukaran pelajar di luar negeri. Wajah Alia pun langsung berubah dan dia pun memilih langsung balik ke kelas. Ini Reva, pacar aku. Reva. Saat jam istirahat, Alia pun dihampiri sama Farel dan Bella. Dan dia pun menanyakan keadaan Alia karena tadi dia terlihat berkaca-kaca matanya saat kenalan dengan Reva. Awalnya Alia agak jujur, tapi Farel dan Bella tahu kalau Alia sedang kecewa. Farel pun cerita kalau Revo dan Reva sudah pacaran selama 3 tahun dan Farel mengira mereka sudah putus. Makanya dia membiarkan Revo deketin Alia. Mendengar itu, Alia pun makin sakit hati karena dia sudah baper sama Revo. Baguslah, Kak. Itu tahu gimana perasaan lo ke Revo. Gue kira mereka itu udah gak ada hubungan apa-apa loh. Beberapa hari selanjutnya, Alia merasa agak nyaman karena dia sering melihat kemesraan Revo dan Reva di sekolahnya. Tapi dia hanya bisa menghindar. Dan di ruang OSIS, Alia lagi santai sama Aca main gitar. Tiba-tiba Revo datang dan mengajak Alia pulang bareng seperti biasa. Tapi Alia menolak karena dia gak mau jadi pelakor. Revo bilang kalau Reva sudah pulang dan gak bakal tahu kalau Revo mengantar Alia pulang. Alia tetap tidak mau dan menolak ajakan Revo. Aku bisa sendiri. Udah, nggak usah ngebantah. Lagian kamu juga harus jaga perasaan Kak Reva kali. Bisa pergi. Malam harinya Alia pun curhat kalau dia sedang patah hati karena dia baper sama cowok orang. Dan di sekolahnya Alia pun selalu menghindar dari Revo yang selalu kemana-mana sama Reva karena dia merasa hatinya hancur. Yang udah jadi bagian dari hari-hari aku yang lebih berat dibanding minta tanda tangan dia. Alia pun main basket dan dia pun terjatuh. Revo dengan sigap menghampiri Alia, tapi Alia menolak dibantu dan ditolong sama Revo. Sin pun saat lagi rapat OSIS, Alia hanya melamun dan dia tidak dengar saat dipanggil. Revo pun langsung bangun dan menarik Alia keluar. Mereka keluar dan Revo pun menanyakan kenapa Alia menghindari dirinya dan membawa masalah pribadi ke urusan OSIS. Alia pun langsung jelasin kalau dia sakit hati sama Revo yang sudah membuatnya berharap, tapi ternyata Revo punya Reva. Aku cuma Mau apa? Alasannya apa? Dia nggak punya perasaan. Malam harinya, Revo dan Reva pun lagi ngedate di sebuah kafe. Tapi Revo diam terus seperti lagi kepikiran sesuatu. Reva pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Tapi Revo bilang tidak ada apa-apa. Reva menanyakan soal Alia. Tapi Revo gak mau bahas soal Alia dan mengajaknya pulang. Aku cuma lagi pusing aja kok. Alea tuh baik ya. Udah malam. Ini kita pulang. Sesamanya di rumahnya Reva pun menyadari kalau ada yang berbeda dari Revo. Tapi Revo tetap romantis dan mencium keningnya Reva sebelum pulang. Thank you ya. Setelah Reva sampai di rumahnya, dia dapat kiriman box yang dikasih babynya. Setelah dilihat ternyata isinya foto-foto kebersamaan Revo dan Alia selama dirinya masih di luar negeri. Beberapa hari selanjutnya, Sin pun beralih di rumah sakit jiwa, yang dimana mamanya Revo dan papanya sudah baikan dan mereka pun kembali membaik. Revo sangat senang melihat hal itu. Tak lama kemudian akhirnya mamanya Revo sembuh dan ingatannya pun mulai kembali. Dia pun siap-siap untuk pulang dan memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Aku akan perbaiki semuanya.
Tak lama kemudian Revo dan Reva pun datang. Revo sangat senang karena mamanya sudah ingat lagi sama dirinya. Dan mamanya menanyakan kemana putri cantik yaitu Alea. Revo tidak menjawab apa-apa dan papanya mengajak Revo untuk ngobrol berdua. Si putri cantik kalian mana ya? Boleh. Papa bicara sebentar. Mamanya Revo pun kenalan sama Reva, yang dimana Reva bilang akan menjemput putri cantik itu untuk mamanya Revo. Tapi kalau tante mau, Reva bisa jemput kok. Scene pun beralih di rumah Alea. Reva datang untuk menjemput Alea, tapi dia kaget karena ternyata ada Reno di rumahnya. Dan Reva pun langsung marah-marah karena Reno ada di sana. Padahal mamanya baru saja sembuh dari rumah sakit. Dan di situ Alea kaget kalau ternyata Revo dan Reno adalah kakak beradik. Kalau tujuan lo emang cuma buat ngancurin Revo, lo salah. Itu semua karena dia bertanggung jawab dan emang dia ngerasa dirinya bener. Reva juga marah karena ternyata dia mendapatkan kiriman foto-foto itu dari Reno. Dan setelah Alea melihatnya, dia makin kecewa sama Reno. Seolah-olah itu semua salahnya Revo. Gue cuma pengen yang terbaik kok buat Revo. Alea pun meminta maaf kepada Reva kalau memang dirinya membuat hubungannya Reva dan Revo menjadi hancur. Dan di sini Reva tidak mempedulikan hal itu. Dia hanya datang untuk menjemput Alea dan juga Reno untuk ke rumah sakit jiwa. Gue boleh ikut ke rumah sakit. Kita udah nungguin ke rumah sakit. Simon beralih di rumah sakit jiwa. Revo kaget karena kedatangan Reno dan juga Alea. Akhirnya dia pun mengajak Reva untuk pergi. Di sini Reno akhirnya meminta maaf karena sudah jadi anak yang durhaka dan tidak perhatian ke mamanya selama dia sakit. Tapi kini akhirnya dia bisa baikan. Begitupun dengan Alea yang sangat diterima baik sama mamanya Revo. Mama maafin dan mama lupain. Di luar rumah sakit, Reva pun akhirnya jujur kepada Revo kalau dia sudah tahu semuanya, yaitu kedekatan antara Revo dan Alea. Yang dimana kebahagiaan Revo memang jika bersama Alea, Reva di sini ingin mengalah demi kebahagiaan Revo. Ternyata Reva sering melihat kedekatan Revo dan Alea di sekolah, tapi dia diam saja sampai akhirnya dia pun mendapatkan kiriman foto-foto itu yang ternyata benar. Revo pun berusaha menjelaskan kepada Reva kalau yang di hatinya memanglah Reva. Dan tak lama kemudian Alea datang menghampiri mereka berdua. Dia bilang kalau selama ini dia hanya menganggap Revo adalah kakaknya, karena Revo pun begitu menganggap Alea adalah adiknya. Di sini hati Alea benar-benar hancur karena selama ini dia hanya dianggap adik sama Revo. Revo pun akhirnya baikan dengan Reva, sedangkan hati Alea hancur berkeping-keping dan dia pun memilih untuk pergi. Aku duluan ya kak. Alea itu udah aku anggap sebagai adik aku sendiri. Dan saat di rumahnya Alea, dia pun hanya bisa curhat lewat buku diarinya. Dan dia bilang kalau semuanya memang harus berjalan baik-baik saja. Dan Alea tidak boleh menuntut dan menyalahi siapapun atas semuanya yang sudah terjadi kepada dirinya. Karena di sini Alea harus belajar kalau mungkin dia harus bisa melanjutkan hidupnya dengan hati yang hancur. Sudah bisa tersenyum. Revo akhirnya menemukan kebahagiaannya. Ternyata filmnya malah sad ending guys, dan Alea gak jadi sama Revo. Filmnya keren banget kan? Walaupun bikin sakit hati di endingnya, tidak sesuai dengan harapan kalian. Oke deh kalau begitu, sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. Sesuatu yang